Menarik Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, ini luar biasa. Kalau saya lihat itu ini ada sisi klasiknya Aristoteles, juga ada sisi modernnya dari sisi filsafat. Sampai Romo Fran Magnis juga disinggung ya. Ini luar biasa. Karena tradisinya Romo Magnis Suseno itu kan apa yang disebut dengan ethics of care itu yang filsafat dia. Jadi juga mengambil Aristoteles, tetapi dia lihat dari ethics of care dari sisi individu well-being, individual well-being, sekaligus juga communal well-being atau welfare state tadi. Menarik ya. Dari sisi psikologi, teman-teman semua juga ini ada klasiknya, ada modernnya dari psikoanalisis sampai yang positif ya itu. Teman-teman semua, saya suka berlangganan Kompas. Kalau dulu setiap hari berlangganan, sekarang saya tidak. Itu hari Sabtu. Karena hari Sabtu tuh membahas soal psikologi, ya. Nah, hari ini ada di artikel akhir pekan itu selalu psikologi yang selalu menulis. Kalau dulu Romo Brower, sekarang Ibu Agustin Dwi Putri. Nah, saya kurang tahu Ibu Lia atau Mas Afdonul Afif atau Pak Rudi Rehabiat sempat membaca ini. Tapi menarik. Kalau tesisnya, karena dia kan psikologi positif, Mas. Ya. Belum sempat membaca ya. Saya kaget ketika dia membaca itu kepuasan itu adalah well-being. Kebahagiaan itu yang kalau Mas Afif kan kepuasan adalah apa ya, bagian dari kebahagiaan. Tetapi kalau ibu ini kepuasan adalah well-being, kebahagiaan itu. Jadi saya kurang tahu siapa yang betul ya. Tetapi ini seperti koin dari mana arahnya. Saya kira menarik tadi sempat saya baca. Makanya teman-teman yang konselor silahkan bisa Kompas online atau masih yang paper ya. Saya lebih suka paper karena bisa dibaca orang lain juga, istri atau kalau ada tamu bisa dibaca. Ya, menarik. Dari sisi budaya juga ada yang klasiknya, tentu Aristoteles sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani ketika itu. Tapi sebaliknya juga Mas Afif sebenarnya saya membaca misalnya Jalan Tengah. Itu kan sangat budaya Jawa. Ya. Sangat budaya, orang Jawa bilang urip iku sak madya. Madya itu kan di tengah, tidak terlalu ini, tidak terlalu ke kiri, juga tidak terlalu ke kanan ya. Di sini menarik satu persoalan. Ini pasti awal dari proses yang panjang. Mas Kris, apa sudah ada slide-nya, bukunya? Nah, ada Pak, sebentar. Iya, saya pegang ya. Ini nggak lihat ya karena itu. Ini saya pegang ya bukunya. Nah, teman-teman, kalau ingin membeli melalui Akpin itu 100.000 tambah ongkos kirim. Teman-teman yang konselor atau yang bergerak di bidang kesehatan mental itu sangat menolong karena ini juga membicarakan tokoh-tokoh besar dari sisi psikologi. Dan tentu itu saya membaca dengan persis, Mas Afif tidak menyinggung salah satu atau salah seorang dari aliran CBT atau behavior. Ini menarik sebenarnya bagi saya. Karena kebahagiaan mungkin tidak hanya soal perilaku, tapi juga pengalaman perasaan, pengalaman emosi, dan juga pengalaman kognisi. Jadi itu menarik bagi bacaan ini. Silakan teman-teman yang ingin membeli bisa menghubungi Akpin, itu juga akan menolong bagi kita yang bergerak bagaimana membantu konseli kita supaya hidup bahagia. Menarik, terakhir catatan saya sebenarnya ternyata bahagia itu sebuah proses karena sarana sekaligus tujuannya. Jadi mungkin membahagiakan diri semacam kontinum, bukan merah atau apa ya, bukan putih atau hitam atau merah atau apa, tetapi sebuah kontinum dari satu level ke level yang lain. Di tengah penderitaan mungkin kita juga bisa membahagiakan diri kita. Ya. Barangkali itu saya persilahkan Ibu Lia sedikit memberi tanggapan, mungkin sekitar 15
20 menit juga Ibu dari sisi psikologi klinis atau psikologi pada umumnya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Toto atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Mas Afif, selamat sore Pendeta Rudi dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mengikuti diskusi Akpin ini. Terus terang ini kesempatan yang sangat berharga buat saya karena ini bukan komunitas yang komunitas yang saya masuki biasanya gitu. Dan merasa terhormat karena diundang untuk ikut dalam diskusi ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, nama saya Lia Fahmi, saya psikolog di Puskesmas Melati 1 dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Saya mengenal Mas Afif itu sekitar tahun 2017 di Facebook kalau nggak salah. Sepertinya kami saling kenal di 2017 di Facebook, terus sempat ketemu darat sekali gitu ya, terus ketemu beberapa kali gitu. Cuma baru sekarang saya yang merasa menyesali kenapa saya kenal dia. Karena dengan kenal Mas Afif, saya jadi harus bahas buku yang berat ini. Karena saya kalau nggak kenal kan saya nggak harus mungkin Mas Afif nggak kenal saya nggak kenal Mas Afif, saya nggak perlu berpikir, nggak perlu membaca buku yang berat ini, nggak perlu membahasnya gitu ya. Kenapa ini saya sebut buku yang berat, buku yang agak sulit gitu saya pahami, pelan-pelan saya belajar memahami ya. Tapi terus terang saya dan Mas Afif itu walaupun seperguruan, sama-sama lulusan Fakultas Psikologi UGM, tapi kan berasal dari dua tradisi yang berbeda gitu. Jadi dulu di psikologi UGM itu kan S2-nya dibagi dua. Jadi ada satu magister psikologi profesi, ada yang magister sains gitu ya. Pendekatannya sangat jauh berbeda. Mas Afif itu lulusan magister sains, saya dari magister psikologi profesi gitu. Itu membuat saya lebih terbiasa dengan hal yang praktis gitu. Orang punya masalah apa, saya harus pakai teknik apa gitu kan. Kalau Mas Afif kan harus ngajak kita teoritiknya gimana, filosofisnya gimana, walaupun saya pikir keduanya juga tidak bisa dipisahkan gitu. Dan untuk membaca buku ini saya pikir juga dari sudut pandang saya sebagai seorang psikolog, ini buku yang sangat bagus, tapi mungkin pembaca tuh butuh modal yang gede dulu nih untuk bisa paham, untuk bisa memahami buku ini. Saya berpikir orang-orang yang latar belakangnya bukan dari psikologi atau filsafat mungkin akan kesulitan membaca buku ini, kecuali kalau memang sudah familiar dengan ya yang sifatnya filsafat, yang sifatnya psikologi seperti itu. Ngomong-ngomong, di saya kayak ada suara berdenging. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oh, terdengar jelas ya. Oke. Sekarang gini Pak Toto. Terus terang, tadi kan saya mengatakan bahwa saya dan Mas Afif itu berasal dari dua tradisi keilmuan yang berbeda walaupun sama-sama psikologi. Itu akhirnya membuat saya terus terang merasa kesulitan, walaupun saya agak bisa memahami ya, agak bisa meraba-raba, tapi kesulitan dengan beberapa terminologi yang digunakan Mas Afif yang itu tidak familiar bagi psikolog yang praktisi gitu. Kayak misalnya istilah jalan tengah, istilah kebajikan praktis gitu kan, istilah eudaimonia pun itu baru saya ketahui dari bukunya Mas Afif, walaupun ternyata padanannya adalah well-being gitu kan. Well-being kan juga isu isu yang juga cukup berkembang gitu ya di psikologi, cuma kan bukan istilah itu yang biasa digunakan gitu. Dan memang sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Afif tentang kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu bukan tentang mungkin Mas Afif ingin mengatakan kebahagiaan itu tuh nggak ada mediumnya gitu, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena situasi ini, bukan karena situasi itu, bukan karena kita punya ini, punya itu gitu, tapi memang sesuatu yang berproses gitu, sesuatu yang karena memang kita menjalankan kehidupan yang baik aja gitu kan. Dan mungkin itu juga mirip dengan ini ya Mas Afif ya, mirip dengan ide kebahagiaannya Ki Suryo Mentaram kali ya, yang memandang kebahagiaan itu
yang memandang kebahagiaan itu tuh bukan karena sesuatu, tapi karena sesuatu yang ada di dalam diri kita, gitu. Nah, saya ingin mengaitkan isu tentang kebahagiaan ini dengan realitas praktik, gitu. Realitas praktik profesi saya sebagai seorang psikolog klinis, baik ketika saya berpraktik di puskesmas maupun di rumah sakit umum, gitu. Yang menarik belakangan ini, tadi kan di awal Mas Afif sama Pak Toto juga bilang kalau isu mental health itu lagi booming gitu ya, terutama pasca pandemi. Konsekuensi implikasi dari masifnya kampanye kesehatan mental di media sosial itu adalah banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, kuliah maupun SMA, bahkan SMP sekalipun itu kemudian terbuka terhadap isu kesehatan mental gitu kan, yang itu membuat mereka terdorong. Ini fenomena di Jogja, karena di Jogja itu layanan konsultasi psikologi memang aksesnya mudah, ada banyak biro di sini dan setiap puskesmas ada psikolognya dan hampir semua rumah sakit juga ada psikolognya, jadi layanannya jadi sangat mudah dijangkau oleh bahkan anak-anak muda gitu ya, terutama di puskesmas yang dengan hanya paling mahal 26.000 mereka udah bisa dapat layanan konsultasi psikologi. Nah, fenomena yang menarik itu adalah ketika mereka paham tentang terpapar tentang konsep kesehatan mental, mereka kan jadi mudah untuk datang ke psikolog gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan yang banyak dibawa itu tentu permasalahan yang khas remaja lah, misalnya terkait stres akademik, terus misalnya juga konflik orang tua, masalah keluarga gitu, bullying dan lain-lain, masalah-masalah seperti itu kan banyak gitu ya. Nah, cuma yang menjadi kadang-kadang saya kayak disorientasi menghadapi kasus-kasus itu. Kita kan ingin, itu mungkin yang dikatakan Mas Afif di bukunya, bagaimana psikolog klinis terutama itu fokus dengan patologinya gitu, fokus dengan penyakitnya apa, terus targetnya kemudian menyembuhkan biar kemudian orang ini nggak menderita lagi, kan seperti itu, selalu begitu gitu kan bagi saya sebagai seorang psikolog klinis. Tapi belakangan saya berpraktik ngomong-ngomong sudah selama 5 tahun, tapi belakangan saya juga ngerasa kesulitan gitu. Saya juga merasa kayak kemudian apakah yang saya lakukan itu, apakah pendampingan yang saya lakukan bagi pasien itu efektif atau enggak gitu. Karena kalau misalnya targetnya adalah misalnya dia mengalami luka batin karena bullying gitu misalnya. Kalau targetnya adalah dia jadi nggak merasa apa-apa lagi terhadap bullying itu kan sesuatu yang sangat susah karena bagaimanapun itu dialami oleh dia gitu kan. Dan agak sulit membawa pasien-pasien ini berpikir bahwa menerima apa yang terjadi pada kita tuh hal yang wajar, hal yang normal, hal yang baik gitu kan. Maksudnya hal yang ya hidup tuh bisa begitu gitu. Itu jadi sesuatu yang sulit gitu. Jadi buku Mas Afif itu menurut saya terus terang saya kan udah megang buku ini dari beberapa bulan yang lalu ya. Tapi baru saya baca pas disuruh ikut diskusi. Maaf ya Mas. Dan justru ketika saya tuh biasanya kan kalau mau diskusi buku kan saya baca cepet aja, ini intinya apa gitu kan. Ini akhirnya saya keterusan baca satu persatu, walaupun belum selesai tapi udah dapat poinnya apa, dan saya menemukan insight bahwa arah konseling psikologi itu mungkin tidak selalu perlu ke arah yang misalnya menyembuhkan, tanda kutip ya, menyembuhkan dalam arti mengubah perasaan si pasien dari perasaan yang menderita yang buruk menjadi perasaan yang netral. Mungkin nggak selalu ke arah sana, tapi lebih pada penerimaan, lebih pada menerima apa yang terjadi pada dirinya, menerima apa yang dia alami, terbuka terhadap pengalamannya, seperti yang dikatakan oleh, itu yang ngomong terbuka terhadap pengalaman tuh Roger atau Jung? Roger ya? Roger, oke. Jadi lebih terbuka terhadap pengalaman, itu mungkin yang akan membuat kita tabah atau kuat menghadapi kesulitan apapun yang kita hadapi. Karena perspektifnya kan dari pasien sendiri, perspektifnya kan selalu seperti ini. Ketika aku mengalami ketidaknyamanan ini, aku datang ke psikolog tuh pengen lepas nih ketidaknyamanan ini, jadi hilang, itu loh yang diharapkan. Padahal di psikolog sendiri nanti akan dikembalikan lagi, bukannya kemudian
menghilangkan penderitaan itu, tapi kan membuat individu ini menjadi lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang dia hadapi gitu kan. Karena memang hidup kita ini ya hanya berpindah dari satu tantangan lain ke tantangan lainnya gitu. Dan apa yang Mas Afif tulis saya pikir menjadi masukan atau salah satu hasanah yang bisa dimanfaatkan di praktik psikologi, walaupun ini sangat teoritik. Yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat ini menjadi sesuatu intervensi yang lebih praktikal diterapkan di ruang praktik gitu. Itu sih yang menjadi PR-nya. Karena belakangan saya juga merasa saya itu sebenarnya guna nggak sih jadi psikolog? Karena kadang-kadang kayak, aduh kok ini kayaknya nggak efektif gitu kan. Tapi mungkin ini bisa jadi masukan atau acuan awal untuk mengembangkan intervensi apalah yang lebih praktikal untuk kemudian membuat orang-orang tuh kuat atau tabah menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Saya pikir itu Pak Toto, nggak ada lagi hal yang ingin saya sampaikan. Yang jelas salut dengan bukunya Mas Afif. Mungkin nanti bisa kerjasama Mas untuk merumuskan intervensi yang lebih praktikal seperti apa. Kamu nanti pas ke Jogja tak mampir ya. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.